Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan melanjutkan cerita Baki dalam As Pesumo Gemoi Sukune. Langsung aja cekidot. Di video sebelumnya, pertandingan Hono melawan Baki Hanma. Di awal pertandingan, Hono tampil mengejutkan. Secara dia bisa menandingi Baki dalam hal kecepatan. Bahkan Baki juga merasa kalau si Hono punya kekuatan yang luar biasa. Secara dengan tabokan yang pernah bikin nyungsep Olipa, dia masih kagak ngapa-ngapa. Dan jurus kecoa terbang bisa juga dia tahan. Tapi lantaran Baki kejeduk di pojokan, makanya si Baki langsung ngajakin tos-tosan. Baki yang mesinnya korekan bisa unggul di kecepatan. Dan akhirnya dengan tabokan cepat di muka, si Hono langsung ambruk seketika. Maka dengan ini berarti lagi dan lagi keunggulan untuk tim Baki. Dan lantaran itu juga Pak Ketum kagak terima. Secara dia berkata harga diri seorang Rikishi saat ini telah jatuh ke bumi. Dan romannya mereka juga tahu kesalahannya, makanya mereka diam kagak bilang apa-apa. Dan ketika Yokozuna ditanya, dia langsung beralasan. Secara dia mengatakan kalau mereka bertanding dengan peraturan yang kagak biasa mereka mainkan. Dan terlebih lagi lawan mereka semua adalah para senior di Underground Arena. Selain itu dia juga percaya kalau nggak ada satu penonton yang merasa kalau Rikishi adalah orang-orang yang lemah. Kemudian dengan bangga dia berkata kalau sekarang waktunya untuk Yokozuna, orang yang digadang-gadang sebagai Rikishi terhebat sepanjang sejarah. Konon katanya 15 tahun yang lalu dalam sebuah pelajaran olahraga, sedari muda kekuatannya udah terbilang luar biasa. Semua temannya sampai dibuat terperangah. Dengan kemampuan lompatan yang menakjubkan, kecepatan lari yang bikin ngeri, dan juga lemparan bola yang sangat tinggi, bolanya sampai tuing. Dan kemudian cerita tentang kekuatannya menjadi viral. 10 hari kemudian Pak Ketum datang menemuinya. Kagak cuma dipegang-pegang, bahkan Yokozuna muda juga disuruh telanjang. Dan selanjutnya rahasia mereka berdua. Sementara itu di sisi berbeda, kepada Kinryuzan, Sukune pun mengatakan kalau dia thank you berat secara udah bawa dia ke sini. Kinryuzan pun berkata lantaran dia mendengar cerita tentang kelahiran Sukune yang kedua, makanya dia pun pergi mencarinya dan juga membawanya keluar dari hutan Sukune. Tapi tiba-tiba Sukune mengatakan kalau dia keluar hutan bukan karena Kinryuzan, tapi karena kemauannya sendiri. Dan itu semua karena dia ingin tahu tentang dirinya. Terlebih lagi dia selalu dibuat penasaran tentang Sukune yang selalu diperbincangkan. Dan bener aja melihat Sukune masuk ke arena, semua penonton langsung berteriak bahagia. Bahkan mereka berkata kalau sumo berasal dari dirinya. Dan lawannya kali ini adalah Yokozuna Reiho, orang yang dikatakan sebagai Rikishi terhebat di era ini. Dan merasa ditontonin, saat itu juga gerakan Shiko langsung dia pamerin. Sukune yang ngeliat kagak mau kalah. Saat itu juga gerakan Shiko langsung dia unjukin. Meskipun gong pertandingan belum berbunyi, tapi mereka berdua udah saling adu gengsi. Tapi ketika kaki Yokozuna udah menghentak bumi, kaki Sukune masih tegak berdiri. Bahkan para Rikishi sampai dibuat ngeri. Secara mereka merasa kalau itu adalah gerakan Shiko paling lama. Dan kemudian kaki langsung dihentakkan. Kemudian kepada Sukune, Yokozuna mengatakan kalau peraturan sumo modern sangat sederhana, yaitu siapa yang bisa mengeluarkan lawan dari arena maka dia adalah pemenangnya. Tapi Enshin Sumo berbeda, karena pemenang adalah ketika lawan sudah nggak berdaya. Makanya Yokozuna kembali berkata kalau arena ini sangat cocok untuk Sukune. Tapi meskipun begitu,
itu Yokozuna meminta agar Sukune melawan dirinya dengan segala yang dia bisa. Dan kemudian biar kagak kelamaan, mereka berdua saling berhadapan. Reiho dengan tinggi 195 cm dan berat 160 kilo. Sementara itu Sukune Shigemoy tampak jelas dengan ukuran 2 kali lebih besar. Dan kemudian tiba-tiba Sukune berkata kalau ini adalah pertarungan kedua mereka. Secara di pertandingan pertama Sukune melawan versi imajinasi dari dirinya, tapi tiba-tiba dia malah ketawa. Lagu lu perah. Dan akhirnya pertandingan dimulai antara Ancient Sumo melawan Modern Sumo. Kinryuzen kasih dia strategi agar mainin waktu agar lawan capek sendiri. Tapi dengan pede tingkat tinggi Sukune berkata dalam waktu kurang dari 1 menit tuh orang bakal gua habisi. Kemudian mereka berdua langsung pasang kuda-kuda. Dan tiba-tiba mereka berdua langsung saling adu serang. Sukune diberi di muka dan dengan cepat dia langsung ditangkap. Si Bancet langsung berkata kalau terkena teknik Yokozuna maka nggak ada cara untuk lepas darinya. Sementara Hono punya pendapat berbeda. Secara dia merasa kalau Sukune sengaja untuk kena. Dan dengan santuy Sukune bilang kalau gendang kupingnya dibuat pecah. Setelah darahnya dia kecrot, makanya Sukune yang kagak terima langsung nyerang secara tiba-tiba. Kagak pakai acara kasihan, tulangnya langsung dia cengkram. Dia angkat dengan tinggi, kemudian dengan sekuat tenaga langsung dihempas ke bumi. Pala Yokozuna kejeduk dengan keras dan hasilnya dia langsung dibuat bablas. Melihat apa yang terjadi, semua penonton langsung dibuat ngeri. Nggak cuma para Rikishi, bahkan Baki dan kawan-kawan. Maka dengan ini berarti Yokozuna Reiho telah dikalahkan. Tokugawa yang paham situasi kagak heran sama sekali. Dia pun langsung mengatakan kalau itu adalah teknik yang mengerikan, secara menjadikan tulang lawan sebagai pegangan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cengkraman berlian. Kemudian setelah kemenangan Sukune, maka berarti seluruh pertandingan telah selesai. Meskipun para Rikishi telah dikalahkan, tapi para penonton kagak nyinyir sama sekali. Bahkan mereka bangga bisa menjadi saksi akan kekuatan dari para Rikishi. Tapi di luar arena, secara mengejutkan, tiba-tiba Sukune bertanya tentang suatu nama, yaitu Yujiro Hanma. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah Sukune dan Yujiro Hanma? Apakah mereka berdua akan ke Oyo bersama? Ya, kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.